Tak ada bintang yang dikecualikan, Xabi Alonso terapkan standar tinggi di Real Madrid. Kehadiran Xabi Alonso membawa angin perubahan di Real Madrid. Pelatih anyar tersebut langsung menerapkan disiplin tinggi dalam gaya permainan skuad Los Blancos. Alonso mengawali masa baktinya dengan menekankan pentingnya kerja keras kepada seluruh anggota skuad. Persiapan menghadapi Piala Dunia antar klub 2025 jadi momentum ideal baginya untuk memperkenalkan filosofi itu. Dalam sesi latihan perdana, ia meminta para pemain Real Madrid untuk tampil total di atas lapangan tanpa kecuali, bahkan pemain top seperti Kylian Mbappe tidak diberi perlakuan istimewa. Alonso menginginkan semua pemain memperlihatkan mental juang yang seragam, siapapun yang tak memenuhi ekspektasi kerja keras akan menerima hukuman tegas. Tak ada ruang untuk pemain yang bermain setengah hati di bawah kendalinya. Madrid versi Alonso diyakini akan jauh lebih agresif dan haus kemenangan. Xabi Alonso menyatakan bahwa status sebagai pemain bintang tidak akan menjamin posisi aman di tim. Semua pemain diminta menunjukkan totalitas, baik itu nama besar, pemain muda, maupun rekrutan anyar. Ia mengharapkan kontribusi maksimal dari lini serang hingga lini belakang, termasuk Mbappe dan Vinicius Junior. Alonso juga tidak mau melihat satupun pemain yang pasif ketika tim tidak menguasai bola. Laporan dari Cadena menyebutkan bahwa Alonso menyampaikan instruksi tegas kepada para pemain sebelum laga pembuka melawan Al Hilal di Piala Dunia antar klub 2025. Bahkan Thibaut Courtois sebagai kiper pun tak luput dari kewajiban untuk aktif mengejar bola. Pertandingan kontra Al Hilal akan menjadi panggung pertama bagi Xabi Alonso memimpin Real Madrid di turnamen resmi. Laga ini bakal menguji apakah filosofi barunya langsung bisa diterima oleh para pemain. Meskipun bertabur pemain berlabel bintang, performa Madrid musim lalu belum sesuai harapan. Arsenal bidik Brahim Diaz, Xabi Alonso siap kehilangan sang playmaker. Arsenal belum berhenti berburu amunisi anyar di bursa transfer musim panas ini. Setelah dikaitkan dengan beberapa nama tenar, kini muncul nama Brahim Diaz, gelandang serang milik Real Madrid, yang masuk radar pelatih Mikel Arteta. Menurut laporan dari media Spanyol Defensa Central, Arsenal telah memasukkan nama Brahim Diaz dalam daftar pendek target transfer mereka musim ini. Pemain berusia 25 tahun itu dianggap sebagai opsi yang lebih realistis secara harga dibanding Rodrigo, yang juga diminati The Gunners. Arteta kabarnya tertarik merekrut Diaz untuk memperkuat kedalaman lini serang Arsenal. Apalagi, musim depan mereka akan berlaga di Liga Champions dan menargetkan persaingan ketat dalam perburuan gelar Premier League. Musim lalu, Brahim Diaz mencatat 31 penampilan di La Liga bersama Real Madrid. Ia berhasil menyumbang 4 gol dan 2 assist, meski sebagian besar perannya datang dari bangku cadangan. Meski belum menjadi starter reguler, Diaz dinilai bisa memberikan kontribusi positif dari bangku cadangan. Namun, jika sang pemain memilih mencari kesempatan bermain lebih besar di klub lain, manajemen Real Madrid kabarnya tidak akan menghalangi kepergiannya. Salah satu alasan Arsenal lebih condong kepada Brahim Diaz adalah aspek finansial. Dibanding Rodrigo yang harganya bisa melambung tinggi, Diaz dinilai sebagai opsi ekonomis namun tetap berkualitas. Laporan menyebut Arsenal bersedia membayar hingga 42 juta pounds untuk mendapatkan tanda tangan Diaz. Angka itu jauh lebih murah dibanding nilai Rodrigo yang bisa menyentuh 85 juta pound. Real Madrid ngebet rekrut Alvaro Carreras dari Benfica. Real Madrid sedang berusaha keras merekrut pemain bertahan yang pernah disia-siakan Manchester United, yakni bek kiri Alvaro Carreras. Los Blancos diketahui terus berupaya merayu Benfica agar mau melepas Carreras. Upaya Madrid mendapatkan pemuda Spanyol itu akan menemui jalan terjal. Benfica mati-matian tidak akan menjual murah Carreras. Bahkan Presiden Benfica Rui Costa menegaskan Carreras masih akan ikut bersama timnya di Piala Dunia antar klub 2025. Carreras akan bermain di Piala Dunia antar klub bersama kami dan dia adalah pemain Benfica. Kami belum mencapai kesepakatan apapun dengan Real Madrid untuknya. Ada beberapa proposal yang tidak memuaskan kami, baik dalam kasus Alvaro maupun pemain lainnya, kata Rui Costa seperti dikutip dari Tribal Football. Carreras sendiri merupakan pemain binaan Akademi Real Madrid sebelum dibajak oleh Manchester United. Sayangnya di Old Trafford, Carreras sulit menembus tim senior sehingga akhirnya dilego ke Benfica. Benfica mempermanenkan Carreras setelah meminjamnya selama setengah musim terlebih dahulu. Musim lalu, Carreras tampil 50 kali di berbagai ajang bersama Benfica dengan membuat total 4 gol. Real Madrid mengejar Carreras karena kurang puas dengan kinerja Ferland Mendy di pos bek kiri.
Carreras diharapkan bisa menjadi investasi masa depan dan memimpin peremajaan skuad. Di musim panas 2025, Real Madrid juga telah meremajakan sektor bek kanan dengan mendatangkan Trent Alexander-Arnold. Pemuda Inggris itu didapatkan Madrid dari Liverpool. Real Madrid ikat Raul Asensio dengan kontrak baru, klausul rilisnya fantastis. Raul Asensio tampaknya akan bertahan lebih lama di Real Madrid. Manajemen Los Blancos memutuskan untuk memberikan sang pemain muda kontrak baru dalam waktu dekat. Asensio merupakan salah satu produk Akademi Real Madrid. Di musim tahun 2024 sampai tahun 2025 lalu, ia dipromosikan ke tim utama setelah Madrid dilanda badai cedera. Menurut laporan Romano, manajemen Real Madrid baru-baru ini telah menyodorkan draft kontrak baru untuk Asensio. Sang bek mendapatkan kontrak berdurasi 6 tahun, artinya, ia akan membela Los Blancos hingga tahun 2031 mendatang. Romano menyebut bahwa proses negosiasi antara Real Madrid dan Asensio telah selesai. Sang pemain sudah menerima tawaran tersebut dan menandatangani kontrak barunya. Saat ini kedua pihak sedang melakukan finalisasi kontrak sang pemain. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Real Madrid diperkirakan akan mengumumkan perpanjangan kontrak Asensio secara resmi. Romano juga mengungkap bahwa Real Madrid melindungi Asensio dengan klausul rilis bernilai fantastis. Klub manapun yang ingin merekrutnya harus merogoh kocek hingga 1 miliar euro untuk membayar klausul tersebut. Real Madrid belum sepakati kontrak baru Vinicius, klub Arab Saudi siap menampung. Real Madrid sampai saat ini belum mencapai kesepakatan kontrak baru Vinicius Junior, walau ada tawaran 5 tahun senilai 100 juta euro dari Arab untuk penyerang Brasil tersebut. Saat ini, Arab Saudi berusaha keras membujuk Vinicius agar mau bergabung dengan mereka. Madrid kemudian membuka pembicaraan dengan pemain 24 tahun itu untuk memperbarui kontraknya. Awal bulan ini, laporan menunjukkan bahwa kesepakatan pembaruan kontrak Vinicius sudah selesai, dan hanya penandatanganan kontrak baru berdurasi 5 tahun itu saja yang tertunda. Namun, menurut kabar terbaru Sport, Vinicius dan Real Madrid belum mencapai kesepakatan apapun terkait kontrak baru tersebut. Vinicius sendiri ingin dapatkan gaji yang sama atau lebih besar dari pemain dengan gaji tertinggi di klub. Saat ini, gajinya setara dengan Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, yang kabarnya mencapai 15 juta euro bersih per musim. Real Madrid sejauh ini sudah tawarkan Vinicius kontrak baru 5 tahun senilai 100 juta euro bersih, hingga tahun 2030 atau setara dengan 20 juta euro per musim. Ini menjadi nilai maksimum yang bersedia ditawarkan Madrid di bursa transfer musim panas ini. Tawaran tersebut akan menaikkan batas gaji internalnya sebesar 5 juta euro, dan dapat memicu tuntutan dari pemain papan atas lainnya, seperti Bellingham, yang baru berusia 21 tahun, untuk kantongi gaji yang sama. Laporan itu menyatakan, negosiasi sampai saat ini masih terbuka, karena kedua belah pihak ingin mencapai kesepakatan di musim panas ini, salah satu di antaranya harus mengalah. Vinicius mendasarkan sebagian tuntutannya pada minat yang diterimanya dari Arab Saudi, yang diberitakan bersedia tawarkan gaji yang tak ada tandingannya. Para petinggi klub sadar, jika perpanjangan kontrak tak diamankan sekarang, maka mereka harus kembali berunding tahun depan, di mana saat itu Vinicius hanya menyisakan kontrak 1 tahun, jadi, masih harus dilihat apakah Madrid bersedia berkompromi dalam negosiasi tersebut. Masa depan Ibrahima Konate di Liverpool belum jelas, Real Madrid mengintai. Musim Premier League berakhir seperti saat dimulai bagi Ibrahima Konate dengan tanda tanya besar mengenai masa depannya di Liverpool. Situasi kontraknya yang belum terselesaikan menambah ketidakpastian, sementara Real Madrid mulai menunjukkan ketertarikan. Performa Konate musim ini bisa dibagi menjadi 2 fase. Pada awal musim, ia tampil solid dan bahkan menjadi pilar tak tergantikan di lini belakang Liverpool. Ia turut berperan dalam kemenangan penting 3-0 atas Manchester United dan hasil imbang 2-2 melawan Arsenal, serta mencetak gol penting melawan AC Milan di Liga Champions dan Wolves di Premier League. Namun momentum itu terhenti usai ia mengalami cedera lutut akibat tackle kasar dari Endrick pada menit akhir laga Liga Champions melawan Real Madrid. Konate harus absen selama 6 minggu, dan meski telah pulih sepenuhnya, ia kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya. Sejak Virgil van Dijk memperpanjang kontraknya selama 2 tahun, fokus kini tertuju pada masa depan Ibrahima Konate.
Pemain asal Prancis itu hanya menyisakan 1 tahun kontrak di Anfield, dan meski negosiasi telah berlangsung sejak akhir Mei, belum ada kesepakatan yang tercapai. Jika negosiasi terus menemui jalan buntu, Liverpool berisiko kehilangan bek andalan mereka secara gratis musim panas tahun depan. Real Madrid dikabarkan siap menampung Konate jika situasi ini berlanjut. Berada di bawah pelatih baru Arne Slot, Liverpool mulai lebih sering membangun serangan dari belakang. Penampilannya pasca cedera juga tidak selalu meyakinkan. Konate tampil cemerlang saat menghadapi Manchester City, namun tampil buruk saat kalah dari Fulham membuat posisinya tak lagi sepenuhnya aman.